Kita nyobain raket cleaning Windstorm 700. Nyaring. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di tangan saya ada satu raket. Ya, ini dari brandnya Li-Ning, yang mana series ini adalah salah satu series yang cukup populer dan banyak orang suka ketika pakai raket ini. Walaupun ya ada plus minusnya ya. Tentu saja kekurangan dan kelebihannya itu tergantung spesifikasi raket ini, dan tentu saja kebutuhan yang memang disesuaikan dari tingkat power kita, tenaga kita panjang atau tidak, biasa pakai raket yang sesuai raket ini atau tidak, ataupun bahasa lainnya apakah memang spesifikasi raket ini cocok ataupun sesuai dengan apa yang kita perlukan ya. Dan ini adalah raket Li-Ning di series Windstorm 700 yang special edition guys. Jadi raket ini harganya kurang lebihnya di 900 sampai 1 juta rupiah. Ya, ini raket nggak murah lagi, tapi apakah worth it dengan harga segitu kita punya raket Li-Ning di series Windstorm 700 special edition ini? Nanti bakal kita bahas tuntas seperti apa penampilan raket ini dan plus minus raket ini serta feel pemakaian yang saya rasakan ketika pakai raket ini di lapangan. Oke, jangan skip videonya biar teman-teman tahu penjelasan secara detail dari penampakan, kosmetik sampai dengan feel pemakaian untuk raket Windstorm 700 special edition dari brandnya Li-Ning ini guys. Oke, saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwasanya raket Windstorm 700 ini ya raketnya kawan saya yang kebetulan juga pun sudah patah. Nih sambungannya guys. Ini sekaligus follow up review saya soal raket-raket sambungan di tempat Mas Didi Raket, langganan saya nyambung raket. Istimewanya dari raket ini yang udah disambung ternyata performanya wow, nyaris kayak nggak ada perubahan, hanya saja memang dari tingkat beratnya ada kenaikan sedikit. Ya, terutama karena memang udah ditambahin sama bahan karbon lagi ya. Kalau kata teman saya sih bahan untuk nyambung ini ya bahan 3K ya. Yang kita sempat kenal dengan bahan karbon 3K itu di raketnya Black Gamma Haikua, punyanya Bang Nova dan Haikua. Dan katanya teman saya yang Mas Didi Raket itu ternyata nyambung raket ini pakai bahan karbon 3K itu. Dan itu keren banget sih, informasi yang asik buat kita semua. Dan seperti yang awal tadi saya bilang, bahwasanya raket ini walaupun udah disambung memang performanya bahkan dengan spesifikasi bawaannya dan dibandingkan dengan spesifikasi setelah disambung malah sebetulnya ganas ini guys. Lebih cocok di tangan saya itu ketika spesifikasinya jadi seperti ini. Nanti bakal kita bahas ya, seperti apa sih, kenapa kok saya bilang cocok, kenapa saya bilang enak raket ini setelah tersambung seperti ini, setelah patah kemudian disambung. Dan juga settingan kawan saya yang sebetulnya gripnya agak gedean dikit karena ditimpah, tapi ternyata bikin raket ini punya balance point yang pas banget dengan perbandingan raketnya yang secara beratnya itu berat banget setelah ada proses sambung ini ya guys ya. Oke, biar runut kita coba bahas dulu bagian perbagiannya ya. Dari end cap-nya seperti ini, Li-Ning Windstorm 700 Special Edition. Kemudian di bagian end cap-nya ini ada logo Li-Ning seperti biasa, ada hologram originalitas. Kemudian dari sini kita bisa ngerti raket ini punya corak finishing yang apa ya, doff glitter gitu ya, atau matte glitter. Dia nggak mengkilat tapi ada tekstur yang nggak halus-halus banget. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya, ada seriesnya yaitu Windstorm 700 Special Edition dengan warna gold. Kemudian kalau kita putar tuh ada teknologi dari raket ini, TB Nano, UHB Shaft, Super Light Technology,
Stabilization Torsion Angel, kemudian ada spesifikasi beratnya yang 79 gram, plus minusnya 3 gram, kemudian tension maksimalnya 30 lbs. Dan asiknya raket ini tuh ketika baru dulu kan dia kan masuk di kategori raket ringan ya, dengan berat yang 79 gram, plus minusnya 3 gram sih kita bisa nyentuh antara 5U dan 4U ya, tergantung plus minus produksinya ketika kita dapat raket ini. Dari pengalaman saya sih dengan raket brand Li-Ning yang harganya di bawah 1 juta, pengalaman saya mengatakan bahwasanya termasuk produksi Li-Ning tuh dari plus minus produksinya, beratnya, balance point-nya kayak ngacaknya lumayan jauh. Jadi kalau teman-teman beli raket Li-Ning terus spesifikasinya mirip banget dengan spesifikasi bawaan pabrik yang tertulis di raketnya, itu sebuah keberuntungan banget ya. Di sisi lain beberapa kali saya dapetin raket Li-Ning itu nggak sesuai semua, selalu ada selisih dari raket bawaan produksi Li-Ningnya. Jadi itu jadi salah satu catatan penting, walaupun sebetulnya penting juga enggak sih, karena yang saya rasakan dengan spesifikasi raket Li-Ning yang agak bergeser-geser, kalau masih bergeser 3 gram, 4 gram itu masih bisa dikatakan nggak terlalu jauh lah ya, masih bisa menyesuaikan tangannya guys. Cuman sekali ketika saya kecemplung banget ya, ketika dulu dapat turbocharging Z drive itu yang harusnya 4U, maksimalnya berat 86, tapi saya dapat di 88 ke 89, itu jadi raket berat banget dengan balance point yang lumayan tinggi. Yaitu jadi catatan penting lah, penting nggak penting tapi ya, karena walaupun dengan plus minus produksi raket Li-Ning itu yang ada selisih, pengalaman saya sih bilang raket Li-Ning tetap gampang banget dipakai, mudah digunakan, adaptasinya nggak butuh waktu yang lama. Itu salah satu kelebihan dari raket Li-Ning, bener lah. Itu salah satu pengalaman yang saya rasakan ya teman-teman. Karena ketika saya dulu awal kali punya raket Li-Ning dan juga Yonex, yang paling sering saya gunakan adalah Li-Ning. Makanya kenapa kebanyakan termasuk raket ini tuh kan sub flexibility-nya fleksibel ya katanya. Dan dengan sub fleksibel bawaan pabriknya, itu memang sengaja raket Li-Ning itu dibuat gampang dipakai pemain-pemain amatir ya, semacam-macam kita inilah. Jadi adaptasinya nggak terlalu sulit, nggak terlalu berat bawa raket. Ya, kecuali produksi raket Li-Ning yang high end ya, yang biasa dipakai pemain-pemain dunia, yang biasanya dibuat shaftnya lebih kaku, itu bakal sulit untuk kita pakai ya. Makanya kenapa dengan raket Li-Ning yang harganya memang di bawah 1 juta itu memang sengaja dibuat untuk pemain-pemain amatir semacam kita ini, biar gampang dipakai. Pun termasuk raket Li-Ning Windstorm 700 Special Edition ini yang saya rasakan ini benar-benar adaptif banget, gampang dipakai. Dan dari spesifikasi bawaan pabrik yang katanya shaft stiffness atau shaftnya raket ini tuh kelenturannya itu di fleksibel, feel yang saya rasakan sih ini nggak fleksibel guys, ini masuk di medium sebetulnya. Walaupun yang saya rasakan ketika bagian sini dilenturkan kemudian saya balik, itu ada sisi yang lebih condong lentur, ada sisi lain yang lebih kerasa stiffnya, agak kaku sedikit gitu. Ya, itu mungkin plus minus produksinya sebuah raket di satu brand ya, tapi saya nggak ngerti secara detail. Teman-teman yang punya pengalaman yang sama boleh berbagi di kolom komentar. Oke ya, tadi dari pembahasan shaftnya, dari shaftnya juga kita bisa lihat warna dominan di background itu ada biru ya, navy. Kemudian kalau kita naik ke tijonya ada logo Li-Ningnya yang berwarna gold. Kemudian kita bisa ngerti dari sini frame shape raket Li-Ning di series Windstorm 700 ini adalah box. Dan pun sama di series Windstorm yang lain pun raketnya semuanya box. Dan kemudian kita bisa dilihat di sebelah kanan kiri framenya ada tulisan Aerotech Beam System, Dynamic Optimum Frame. Kemudian tidak ada lagi, hanya ada di bagian atasnya ini ada Super Light. Ya biasanya dengan kata-kata Super Light itu maksudnya raketnya ini masuk di kategori ringan. Makanya kenapa bawaannya raket ini tuh kan 79 gram, 5U. Nah itu ya bagian per bagian dari raket Li-Ning Windstorm 700 Special Edition ini. Yang secara keseluruhan guys, setelah kita bahas, sebetulnya Li-Ning Windstorm 700 ini dengan harga 1 jutaan dia punya daya tarik tersendiri ya. Apalagi ini brandnya Li-Ning dan gampang dipakai raketnya, enak dibuat mukul apapun. Itu salah satu kelebihan dari brand Li-Ning di harga 1 jutaan di series Windstorm guys. Banyak pemain-pemain yang amatir yang pengalaman saya ketemu punya koleksi raket Windstorm tuh selalu bilang raket ini terbaik di tangan mereka. Gampang dipakai, nggak gampang capek. Beberapanya selalu komen
komen powernya kurang gede, kurang berat sedikit, tapi tetap raket ini gampang dipakai. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena raket ini memang udah disambung guys, ternyata raket ini setelah tersetting ada sambungan karbon trike-nya di bagian sini, kemudian ada senar raketnya, kemudian gripnya ini ditimpah sama kawan saya nih, kayaknya ditimpah sedikit jadi agak kerasa tebel. Raket ini tuh beratnya jadi 95 gram kurang lebihnya. Saya agak lupa kemarin nimbang, kayaknya 95 gram sih. Coba saya ulang ya, 96 gram malahan. Jadi beratnya 96 gram. Tapi dengan berat segitu, lagi-lagi asiknya raket ini setelah tersetting kayak gini, balance point-nya itu cuman di 280 mm guys. Jadi raket ini setelah tersetting kayak gini ya guys ya, ini feel-nya ringan di kepala. Walaupun dengan shaft flexibility yang agak medium ke lentur ini, yang kata dia sih fleksibel, tapi saya feel-nya sih nggak fleksibel banget, lebih kayak medium fleksibel, bahkan mendekati medium gitulah. Feel-nya buat mukul enak banget tuh, kayak pas gitu. Apalagi kondisi saya yang sekarang pergerakan kakinya nggak begitu bebas ya, karena masih pemulihan cedera kaki. Tapi dengan kuda-kuda yang sulit dari langkah kaki itu, raket ini tuh punya power yang cukup untuk ngelop-ngelop, smash-smash, dan drive defense udah kayak raket all around lah. Walaupun raket ini ringan di kepalanya, tapi karena punya shaft yang cenderung agak kelentur, medium agak kelentur, dia ketika di swing tuh rada punya efek ngebanting ke bawah, jadi bikin smash kita tuh nancep juga ke bawah. Yaitu feel yang saya rasakan ketika pakai raket Windstorm 700 Special Edition. Secara detailnya sih seperti itu, tapi secara umumnya bahkan atau bahasanya enak bilangnya itu, intinya raket Li-Ning Windstorm 700 Special Edition ini wajar banget kalau orang-orang pada suka. Karena yang saya rasain dengan kondisi raket ini yang udah sambung, udah patah dan kemudian disambung dengan bahan karbon juga aja, feel-nya tetap enak. Bahkan feel bawaannya mirip-mirip dengan raket barunya dulu. Dan itu menurut saya sih keren. Dan ini menurut saya sih salah satu kelebihan dari material raket Li-Ning-nya secara bawaan pabriknya. Di lain sisi ada satu keunggulan dari proses sambung raket di Mas Didi Raket, teman saya badminton juga, yang ini perpaduan yang menurut saya terbaik sih. Apalagi teman-teman, ini hanya dipasangin dengan senar BG66 Brilliant yang sambungan, bukan yang senar utuh ya. Jadi kalau senar utuh itu bisa disenar proses 2 simpul, 4 simpul, tapi ini karena sambungan, ngambil dari bekas-bekas toko-toko yang nyambung itu kan ada sisanya tuh 2 meteran kurang lebihnya. Kemudian disambunglah, dijadikan, dikumpulkan, kemudian dipasang di satu raket. Jadilah akhirnya raketnya itu 8 simpul karena memang proses nyenarnya itu sambungan. Jadi bukan senar utuh di dalam satu plastik itu. Dengan senar sambungannya kayak gini, kemudian senarnya sih tertulis Yonex BG66 Brilliant semua ya. Tarikannya sih kalau nggak salah 27, kalau nggak salah 27 atau 28 lbs. Coba kita dengerin hitting sound-nya dulu deh ya. Seberapa mewah masihan raket ini hitting sound-nya dengan raket yang udah patah, kemudian tapi tetap karakter material raket bawaan Li-Ning Windstorm 700 itu nggak hilang ya, karena masih dominan pakai material yang sama di barunya. Coba kita dengerin ya. Tuh teman-teman bisa nilai sendirilah ya seberapa nyaring raket ini. Tapi buat telinga saya ini nyaringnya dapat, ing-nya panjang, dan itu jadi kelebihan sebuah raket ketika dipakein senar, hitting sound-nya bagus tuh biasanya resonansinya itu ngebantu kenyamanan di pukulan ketika mukul shuttlecock ya guys ya. Iya, Windstorm 700 walaupun ada catatannya sih. Kalau misalnya saya kondisi sehat, main full power, main lawan berat, main speed, main power secara intens, saya rasa dengan spesifikasi bawaan raket ini, karena shaftnya yang agak lentur ini nggak bakal bisa survive ya. Terutama buat main power dan speednya itu nggak bakal lebih baik gitu ketimbang ketika kita pakai raket yang lebih kaku, kemudian lebih berat kepalanya, itu pasti bakal lebih dapet tuh power sama speednya. Responsibility raketnya pasti bakal lebih baik yang
raket-raket yang lebih kaku. Tapi di sisi lain, dengan kondisi saya yang sedang pemulihan ini, klop di tangan saya, gampang dipakai, enak banget dipakai, main apapun enak banget. Dan ini jadi satu kelebihan dari raket Windstorm 700 Special Edition yang saya bisa bilang dengan harga 1 juta itu sebetulnya ya worth it juga, walaupun harganya mahal tapi dibayar banget dengan performa raketnya yang mewah juga. Oke, sementara segitu dulu aja informasi kali ini untuk raket Li-Ning Windstorm 700 Special Edition. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nyaring.